Halo YouTube, welcome back kembali di channel Master Perez. Kembali di dunia otomotif. Kira-kira mobil apa ya? Kembali, kalau kemarin adiknya ini bisa dibilang kakaknya dari keluarga Mazda, yaitu Mazda CX-5. Kalau kemarin CX-30 dia crossover yang lebih kecil, dan ini yang big brothernya. Kita walk around, ngelihat secara detail eksterior, interior, dan fitur-fitur yang ada dimilikinya, sehingga Anda bisa memilih sebelum Anda membeli. Memutuskan membeli, oke, nggak usah basa-basi, kita lanjut aja langsung walk around dari CX-5 ini bagaimana. Dan inilah dalam interiornya, memang masih diselubung dengan balutan putih-putih kayak gini ya. Kalau di unit Toyota dan sebagainya banyak plastik. Pengen tahu detailnya, penasaran? Mewah sih, yes, mewah banget. Fiturnya hampir sama kayaknya dengan yang CX-30. Langsung aja ya, kita walk around. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Well, inilah Mazda CX-5. Kita bisa lihat tampilan ciri khas dari Mazda dengan wajah yang garangnya. Lampu-lampunya juga sudah full LED ya. Headlampnya B-beam menggunakan LED. Dia sudah automatic on-off function, juga automatic leveling. Grillnya juga ciri khas yang sangat keren dengan garis chrome, dan logo Mazdanya agak menonjol, unik sekali. Fog lampnya juga sudah menggunakan LED. Nah, tampilannya semakin kokoh, dan warna merahnya ini yang saya suka. Warnanya keren banget. Kemudian kita akan lihat sama-sama pendaran lampu utamanya, tapi ini lebih ke LED DRL-nya, karena lampu utamanya tidak bisa kita nyalakan saat mesin tidak menyala. Oke, lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini, mobil ini memiliki panjang itu 4,5 mm ya, wheelbase-nya 2,7. Kaki-kakinya juga didukung dengan diameter yang besar dengan ukuran 225/55, ringnya 19. Wow, mantap. Jadi proporsional dengan fendernya yang juga memang gambot, bodinya yang kokoh dan besar ini sangat proporsional. Kita lihat di bagian sampingnya juga sudah dilengkapi electric power window, ada kamera 360-nya. Jadi ini udah full electric dan auto folding. Kamera 360. Ya, sudah selayaknya memang kelas SUV harus menghadirkan 360 untuk memudahkan bermanuver. Ya, kita lanjut di bagian sampingnya ini. Dia sudah smart entry juga. Dengan mobil ini lebarnya 1,8 meter ya. Jadi untuk desain bodinya itu cukup besar, lebarnya oke, ada garnish juga di samping lebih manis. Sudah dilengkapi dengan shark fin antena. Kemudian untuk bagian rear spoilernya mini kayak yang di CX-30. Dan kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini dia ciri khas lampu atau bonet bagian belakang Mazda yang cukup saya suka, dan juga menggunakan Sky Active. Dan ini bagian bumper belakangnya, kelihatan lebih gimana ya, bohai. Semok, tapi memang ciri khas Mazda yang dengan lekukan-lekukan bodinya yang oke. Kita lihat lagi sama-sama buritan belakangnya. Inilah dia bagian belakangnya. Lampunya emang ciri khas kecil, ada bulatan untuk lampu sennya di situ. Kemudian di bagian belakang sudah dilengkapi dual pipe muffler, dan itu bukan abal-abal. Dan juga ada sensor parkirnya, itu sensor 4 titik untuk safety parking, dan juga dilengkapi dengan rear kamera. Oke, kayak nanti nggak kelihatan, saya akan perlihatkan nanti. Di sini ada rear kameranya, harus tentu ada kamera dong. Dan mobil ini sudah dilengkapi fitur power backdoor. CX-30 nggak ada power backdoornya, sama kayak Fortuner. Jadi cuman sayangnya power backdoornya belum ada fitur kick sensor. It's okay lah, nanti bisa ditambahin sendiri, bisa ditambahin plug and play sensornya.
Kemudian di bagian bootnya atau bagasinya juga cukup luas sekali, sama kayak di Corolla Cross. Sayangnya di Corolla Cross gak ada ini nih. Nah, untuk separatornya dia model roll. Menurut saya di Corolla Cross harusnya ada seperti ini. Why? Kenapa di Toyota tidak menyempatkan? Ruang bagasi juga bukan bagasi, spare tire-nya ada di bagian sini. Spare tire juga sama halnya di Corolla Cross, dia menggunakan velg kaleng. Ya, ada fungsinya. Kalau belum tahu, silakan lihat yang di Corolla Cross, saya sudah jelaskan. Memang hanya untuk spare tire saja. Jadi inilah bagian belakangnya. Nah, ini saya perlihatkan lagi kamera parkirnya dan untuk power back door-nya. Dan kita akan lanjut dari pendaran lampu belakangnya. Cukup cantik untuk lampu kotanya. Uhui, nice, very nice. Oke, lanjut walk around-nya. Kita sebelum masuk ke dalam nanti kita akan kayak teaser dikit-dikit lah. Di bagian samping sudah electric seat. Seal plate dengan CX-5-nya itu ada pendaran lampu. Semakin eksklusif dengan balutan cok kulitnya, dan yang gak kalah menarik ini dia. Speakernya sudah pakai Bose. Wow, suaranya ya pastilah enak. Cuman saya tidak bisa mencoba untuk kualitas audionya saat ini. Dan ada kekurangan untuk yang versi ini adalah versi GT ya. Untuk safety-nya dia belum dilengkapi blind spot monitor seperti yang kita lihat di CX-30 berikut ini. Kalau di CX-30 ada blind spot kayak model segitiga itu ya. Ini dia. Di CX-5 nggak ada. Yuk kita lanjut ke dapur pacunya. Dapur pacunya ini dia menggunakan mesin Skyactiv. Skyactiv-nya 2500 cc DOHC, itu sanggup menghasilkan 190 horsepower pada 6000 rpm. Torsinya mencapai 251 Nm di 3250 rpm. Wow. Dan kapasitas tangkinya itu 56 liter, dan tenaga jantung pacu ini disalurkan ke ban depan menggunakan transmisi Skyactiv Drive 6 percepatan. Uhui, mantap coy. Lanjut ke interiornya. Di samping sisi driver kursinya sudah electric seat plus dilengkapi untuk bagian pinggang. Kemudian ada memory seatnya, dimana CX-30 juga ada. Kemudian untuk pedal gas dan rem juga ada model plat, jadi kesannya lebih sporty. Pembukaan bagasi, power back door, ada tombol di sini. Kemudian untuk view-nya, untuk 360 bisa kita lihat di sini. Tombol traction control-nya, sensor parkir dan sebagainya bisa kita jumpai. Oke, lanjut ke dalam pembahasan detail dari interiornya supaya lebih detail ya. Ini di bagian interiornya kita akan coba lihat engine start stop sebelah sini. Kita akan lihat untuk start stopnya, untuk kita nyalakan. Tidak kita nyalakan secara sebenarnya, dalam artian karena masih di lingkungan pameran. Start pertama, push pertama, logo Mazda-nya di sini, dia akan berpendar. Nice. Layarnya nggak terlalu gede-gede amat ya. Kemudian di MID belum menyala. Kemudian kita coba push lagi. Tampilannya seperti ini. Dia lebih eye catching ya untuk penampilannya. Sudah ada eye stop juga. Nah, itu dia. Kemudian ada tombol di sini untuk trip A, trip B-nya. Fungsinya di situ. Kalau di sini untuk on off dari cruise controlnya. Oke. Kemudian di sini untuk audionya. Kita akan coba lihat di pengaturan audionya, jangan menggunakan ini. Ini teleponi, navigation, setting. Jadi semua pakai dial sama kayak yang di CX-30 ya. Cuman dia head unitnya tampilannya seperti ini.
Ada application ini untuk entertainmentnya, untuk communication, navigation. Kita coba lihat di settingan. Ini ada settingan display, safety, parking sensor, ada 360 view monitornya, bisa kita auto, back, sedikit membiasakan juga ya. Untuk soundnya, clock, vehicle, rain sensor bisa kita aktifkan, door lock-nya. Nah, lebih advance memang untuk Mazda ini, settingannya di audionya semua kayak gitu. Ini untuk turn signalnya, kalau kita setengah klik kita bisa atur di sini. Pre flashes kita bisa centang, terus indikator volume juga bisa kita atur. Simple but nice. Ini pencahayaan untuk lightningnya. Cukup lengkap. Untuk device-nya, sistem, pengaturan di sini semua, ada factory reset, kayak Android sih benernya device-nya. Untuk vehicle-nya cuma settingan ini aja. Tidak ada dijumpai untuk pengaturan MID seperti di CX-30. Kemudian untuk application ini juga ada Apple CarPlay, juga Android Auto, cuman di sini belum bisa terpilih. I don't know kenapa. Ini untuk entertainmentnya, FM radio, auto memory, favorite, ada sound setting juga. Kalau USB-nya belum tercolok, dia nggak mau. Oke. Bentar, saya lihat di bagian konsol tengahnya. Di sini ada, bentar, agak gelap. Untuk konektivitas ada di dalam. Itu ada USB juga di situ. Untuk colokan power outlet juga ada di sini. Jadi ini kayak semacam separator aja ya. Kurang lebih entertainmentnya seperti itu. Kunci dari Mazda CX-5, bobotnya sih dan desainnya premium banget ya, kelihatan premium. Yuk kita lihat lebih detail, dan ini pun sudah ada power backdoornya, dimana Mazda CX-5 itu ada 3 varian, dan ini yang tipe GT, dimana ada power backdoornya dan ada sunroofnya, kemudian ada pedal shiftnya, dimana info dari rekan-rekan Mazda yang ada pedal shift ini hanya ada yang di GT. Yuk kita lanjut. Bagian audio di Twitter juga sudah masih part dari Bose juga, Lanjut di interiornya, ruang kabin ini kita coba ulas lagi ya. Ringkar kemudinya ciri khas dari Mazda, dan dashboardnya itu cukup elegan, cuman sayang hanya LCD panelnya yang sedikit lebih kecil. Kemudian sudah dilengkapi untuk fitur berkendara ya, ada sport juga dan sebagainya. Kemudian ini untuk audionya yang tadi saya coba, udah parking elektrik dan ada hold-nya. Jadi ini panel-panel yang hampir mirip kayak di BMW. Tombol volume juga ada di sini. Benarnya touchscreen bisa, cuman lebih banyak untuk supaya nggak Anda berkendara sambil utak-atik display seperti itu. Sambil berkendara tapi Anda bisa mencoba setting-setting audionya dari panel tersebut. Inilah tampak dari dalamnya. Jok kulitnya juga mewah sekali. Nice. Steering kemudian kemudinya, lingkar kemudinya ada tambahan kayak chrome-chrome ini, jadi kelihatan lebih sporty gitu. Cakep lah.
ya, ini yang cruise control tadi. Kemudian ini ada Bluetooth telefoninya di sini. Kemudian ada pedal shiftnya. Jadi kesan sporty memang dapat, luxury-nya dapat, lampu juga otomatis. Nah, jadi saya juga jelaskan wipernya ada rain sensor juga udah otomatis gitu ya. Jadi inilah ruang kabin dari Mazda CX-5. Kita akan lihat sama-sama juga di ini dia apa namanya, untuk rain sensor, untuk spionnya juga memang belum ada elektrik. Kemudian sudah automatic. Nah, untuk sun visornya sudah lampunya otomatis, sudah seharusnya memang seperti itu. Dan ini bagian sunroofnya, dan ini lampu-lampunya belum menggunakan LED. Jadi untuk bukaan sunroofnya hampir sama semua, kayak yang di Corolla Cross juga sama. Sini juga di ruang bagian penumpang juga sudah dilengkapi mirror yang sudah automatic lampnya. Jadi inilah ya ruang kabin dari CX-5. Kita akan lanjut ke bagian penumpang belakangnya. Kita akan masuk ke bagian belakang. Kita akan lihat juga di bagian pintunya, kesan masih mewah di sini dengan tampilan seal plate-nya. Cuman seal plate-nya ini tidak seperti depan yang bisa glowing atau menyala. Ya, berbeda di situ. Yuk kita masuk saja ke dalam. Kita lebih cek juga. Ini ada armrest ya, yang sudah ada cup holdernya, juga ada storage-nya juga di sini. Meskipun nggak besar amat, bisa simpan dompet kayaknya di sini. Ya, but nice untuk fitur yang ada dilengkapi di CX-5 ini. Oke, kita coba lihat ke dalam sama-sama. Kita masuk ke dalam. Kita lihat leg roomnya nanti seperti apa. Di depan kan tadi posisi berkendara saya dengan tinggi 170. Ini untuk belakang juga ada blower AC-nya, cuman tidak ada pengaturan apa namanya semburannya. Ini leg roomnya ya. Jadi tinggi saya, jadi ada masih sisa 4 baris, 4 jari lah. Kemudian ada pocketnya di sini. Kemudian di sini juga ada pocket untuk penumpang samping di sebelah kiri. Dan ini lampunya juga masih menggunakan bohlam. Ya it's okay, modif sendirilah. Ya, sekilas inilah CX-5. Sampaikan pendapat Anda di komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe dan dukung channel ini terus. Terima kasih and bye-bye.